Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kedapatan menjual gadis di bawah umur. 9 orang mucikari ditangkap polisi di sejumlah rumah kos di Kota Bogor. Pedagang kesulitan mendapatkan pasokan beras dari petani. Harga beras di Subang kembali terkerek naik. Polisi menangkap pembunuh seorang perempuan yang jasadnya terbungkus plastik dalam kamar kontrakan di Cijerah, Kota Bandung. Harga daging ayam potong di Kabupaten Sukabumi tak juga menunjukkan penurunan. Saat ini daging ayam dijual Rp42.000 per kilogram atau Rp47.000 hingga Rp52.000 per ekor untuk ayam ukuran kecil. Sudah hampir 2 pekan harga daging ayam di pasar semi modern Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi bertengger di Rp42.000 per kilogram untuk pedagang. Sedangkan ayam kecil harga per ekornya mencapai Rp47.000 hingga Rp52.000. Mahalnya harga ayam membuat sejumlah pedagang mengurangi persediaan ayam potong hampir setengah dari biasanya karena pembeli enggan membeli daging ayam. Turunnya penjualan mencapai hingga 50%. Yang biasanya mereka bisa menjual 200 ekor kini hanya 100 ekor saja. Kenaikan harga disebabkan tingginya harga bibit ayam atau DOC dan harga pakan ayam. Terlalu tinggi naiknya. Padahal kan lebaran masih lama. Ada apa ini harga ayam sampai naiknya terlalu tinggi? Sekarang ngejual Rp42.000, ada yang Rp42.000 itu dari ayam ukuran 2 kilo ke atas. Kalau ayam kecil sekilo ke bawah itu sangat mahal, hampir Rp47.000. Warga sebagai konsumen mengeluh akibat mahalnya harga daging ayam. Mereka meminta pemerintah menurunkan harga daging ayam yang menjadi salah satu bahan pangan utama bagi masyarakat. Harganya berapa sekarang, Bu? Sekarang jadi 42. 42. Sebelum naik berapa harganya? 35, 28. Lonjak. Bu, Bagilah uang. Ya resiko dapur jadi dibagi-bagi. Kalau bisa mah ya minta turunin aja lah lagi. Melihat kondisi ini diperkirakan harga daging ayam masih akan tetap tinggi hingga Hari Raya Idul Adha mendatang. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Harga beras di Pantura Subang kembali mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan terjadi akibat pasokan beras dari petani yang mulai turun setelah musim panen padi berakhir. Para pedagang beras di Pasar Pamonukan Subang kini tengah kesulitan untuk mendapat pasokan beras. Hal ini terjadi seiring minimnya pasokan gabah dari petani. Kondisi ini berdampak pada kembali naiknya harga beras di pasaran. Beras kualitas medium yang sempat stabil di kisaran Rp11.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp11.500 per kilogram. Sementara beras kualitas rendah atau beras campuran sisa hajatan juga mencapai Rp10.500 per kilogram atau naik Rp1.000 dari harga sebelumnya. Pedagang mengaku harga eceran beras terpaksa dinaikkan lantaran harga grosir untuk beras kualitas rendah juga sudah di atas Rp1 juta per kuintalnya. Ada kenaikan karena panen mulai tidak lagi panen. Dari sahabatnya padi mulai menipis. Dari gabahnya, jadi bahan-bahan untuk beras tuh mulai berkurang, tidak ada kenaikan harga. Perebut panen udah habis, udah nggak ada bahan gabahnya, udah nggak ada, tambah-tambah kemarau sekarang. Belum alami penurunan? Belum, nggak ada kalau makin naik. Yang naik apa? Ya mulai naik lagi sekarang. Berapa? Tadinya di bawah itu di atas 1 juta semua sekarang. Minimnya pasokan beras dari lokal sekitar Subang membuat pedagang mengandalkan kiriman beras dari luar wilayah. Namun ongkos kirim beras dari luar wilayah yang relatif tinggi juga membuat para pedagang kian sulit. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.
Petugas gabungan di Kota Cimahi Senin siang merazia sejumlah warung dan menyita ribuan bungkus rokok tanpa pita cukai alias rokok ilegal. Rokok ilegal dipasok secara sembunyi-sembunyi oleh penyalurnya ke warung-warung kecil milik warga. Tim gabungan Satpol PP Kota Cimahi, Bea Cukai, serta unsur kepolisian dan TNI melakukan razia skala besar ke sejumlah warung yang diduga menjual rokok ilegal. Satu persatu warung digeledah dan hasilnya petugas mendapat dus besar yang berisikan ratusan bungkus rokok dari 5 warung. Kedatangan petugas gabungan membuat pemilik warung kaget. Dari razia tersebut, petugas menyita total 16.000 bungkus rokok ilegal berbagai merek. Rokok ilegal tersebut kemudian disegel dan dibawa petugas sebagai barang bukti. Sebelumnya petugas telah menyelidiki maraknya peredaran rokok ilegal di sejumlah warung di Kota Cimahi. Sebagian besar warung terutama di wilayah Padasuka, Melong, hingga Cibeber menjual rokok ilegal tanpa disertai pita cukai yang kesemuanya dijual murah antara 8 hingga Rp10.000 per bungkus. Pemilik warung pun dibawa petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik. Menurut keterangan mereka, rokok ilegal tersebut dikirim oleh seseorang yang datang langsung dari toko tanpa mengetahui identitasnya. Penjualan rokok ilegal biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi untuk menghindari kecurigaan dari petugas. Tidak dilekati oleh pita cukai, jadi kita bisa melihat mendeteksi secara kasat mata dari pita cukai. Ada 4 ya, atau 5 ya kalau nggak salah ya. Pertama, rokok tersebut tidak dilekati oleh pita cukai. Yang kedua, salah personifikasi, personalisasi. Yang ketiga, misalnya dia dilekati oleh pita cukai tapi pita cukai bekas. Yang keempat, dia dilekati pita cukai bukan peruntukan. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat, masyarakat bisa lihat langsung rokok ini dilekati oleh pita cukai atau tidak. Kalau tidak dilekati oleh pita cukai, sudah dipastikan bahwa itu adalah rokok ilegal dan ini sangat merugikan negara. Tindakan selanjutnya Pak bagi pemilik ini apa? Tindakan selanjutnya kami serahkan langsung ke penyidik Bea Cukai untuk diproses dan pendalaman lebih lanjut dan mudah-mudahan kita bisa dapatkan supplier atau distributor terkait dengan rokok ilegal ini. Petugas kini masih memburu distributor yang memasok rokok ilegal ini ke warung-warung warga. Rokok ilegal ini disita karena tanpa dilengkapi pita cukai. Rokok ilegal tak membayar cukai dan menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Menghadapi pemilu 2023, TNI dan Polri melaksanakan apel bersama. Selain upacara, diadakan juga lomba memasak serta bagi-bagi makanan gratis. Apel bersama dilakukan institusi TNI Polri, diikuti semua perwakilan TNI Polri di lapangan upacara Brigif 13 Tasikmalaya. Selain upacara bersama, juga dilaksanakan joget, olahraga pagi, serta bagi-bagi hadiah. Untuk memberi makan para peserta upacara, panitia menyediakan makanan buatan pedagang kaki lima. Mulai dari bakso, bubur hingga gorengan disediakan secara gratis karena semua hidangan telah dibayar oleh panitia. Tak hanya itu, panitia juga menggelar perlombaan memasak nasi goreng dan kupat tahu yang dinilai langsung oleh para pejabat TNI Polri. Mereka yang menang diberi hadiah kulkas. TNI Polri ini menjadi atensi daripada Bapak Presiden. Di bulan Februari kemarin ada rakor TNI dan Polri. Bapak Presiden selalu menekankan untuk sinergitas TNI dan Polri itu harus terjaga dengan baik. Apalagi ini menjelang tahun politik. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa mulai bulan Oktober, November, Desember sampai bulan Februari itu sudah memasuki tahun politik yang mana kekuatan TNI dan Polri sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas keamanan Indonesia. Ini ada berapa mangkok yang disediakan? 110 semuanya. 110. Ini emang disediakan untuk acara ini. Iya. Bagi Akang sebagai pedagang keliling menguntungkan nggak? Alhamdulillah, bersyukur aja. Bersyukur. Oh gitu. Di sini ada berapa kawan-kawan pedagang asongan? Katanya ada 40-an lebih. 40. Apa aja sih Kang di sini? Ya, Selain bakso apa aja? somai, batagor, cuanki, bubur, soto, semuanya ada. Kang. Komplit.